Lanjut ke kapasitor. Kapasitor ada dua, yaitu non polar dan polar. Yang non polar bisa dipasang bolak-balik. Itu yang kecil-kecil oranye itu. Oranye apa coklat ya? Terus yang polar harus dipasang sesuai dengan kutubnya, mau positif atau negatif ya. Positif negatifnya harus pas, harus sesuai. Ini biasanya yang tabung. Terus yang hitam, kapasitor hitam. Kalau yang kapasitor hitam itu yang kayak dioda itu, ini positif, ini negatif. Jadi yang ada garisnya itu positif, yang enggak ada garisnya negatif. Cara ngukurnya itu di kutub positif dan negatif itu probe tidak boleh short ya. Jadi tidak boleh ada angkanya, tidak boleh buzzer. Ini juga tidak boleh buzzer bolak-balik. Ini juga. Tapi kalau di laptop kita ngukurnya pakai langsung dari kaki ground baut itu ke kaki positif ya. Langsung ke kaki positifnya, probe positif masuk ke positif, terus probe negatif masuk ke ground. Masuk ke ground. Jadi tidak boleh buzzer. Tidak boleh buzzer itu sesuai dengan anunya ya. Sesuai dengan posisinya, posisi di IC apa nanti. Kalau yang ini juga sama sesuai dengan posisi, posisinya di mana. Tapi kalau yang dapat 19 volt nggak boleh bunyi sama sekali ya, nggak boleh buzzer. Ngukurnya kalau mau langsung enak sih, ngukurnya di kaki positif negatif probenya itu, nggak boleh buzzer. Kalau buzzer berarti putus. Kalau buzzer berarti putus. Fungsi kapasitor satu sebagai filter ya. Jadi nanti ini membuang muatan arus AC menjadi DC, itu dibuang ke ground. Semakin besar kapasitor, semakin banyak yang dibuang ke ground ya, untuk membuang muatan AC. Ciri-cirinya salah satu kaki menyentuh ground. Ini seperti ini, kerusakannya biasanya hang, terus error loading OS. Jadi yang ada di prosesor itu, 330 itu sebagai filter ya, atau 470. Kayak yang ini dapat ground, ini juga dapat ground, ini positif, ini positif. Jadi ini untuk memfilter itu. Kalau ini rusak, biasanya komputer sering hang, terus loading Windowsnya error. Makanya laptop lama itu kalau sering hang, sering loading Windows error, diganti kapasitornya yang di prosesor itu, kadang solvet. Fungsinya itu sebagai filter. Kita lanjut ke fungsi yang kedua. Ini sebagai kopling untuk meloloskan sinyal AC dan menyetop sinyal DC. Yang ketiga sebagai tampungan tegangan ya. Sebagai tampungan tegangan. Ini kalau ini banyak diaplikasikan di IC charger itu ya, yang ada di ACN dan APN ya, di IC charger. Terus sebagai tampungan tegangan. Kalau di IC DC-DC itu setelah PL,
itu biasanya ada elko, itu juga sebagai tampungan tegangan satu, juga sebagai filter. Makanya kalau ini kamu hilangkan, pasti short. Pasti short karena kok ranteng loh. Pasti short jalur yang disuplai oleh 3 volt. Biasanya langsung ke prosesor atau ke KBC. Karena tegangannya tidak bisa difilter, tidak bisa ditampung sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus apa namanya? Tegangannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini bisa jadi tegangannya melebihi dari 3 volt. Dicoba dibuktikan aja itu kapasitor yang di 3 volt atau 5 volt itu dilepas lalu tancapkan PSU, pasti langsung jebol part-part yang disuplai oleh tegangan itu. Masuk ke dioda, simbolnya di mainboard atau di board view atau di skema adalah PD atau D ya. Power dioda atau dioda. Logonya seperti ini untuk dioda biasa. Lalu ini untuk dioda Zener. Mancuk. Ini untuk dioda Zener ya, ada melengkungnya. Ini untuk dioda biasa ya. Bentuknya seperti kapasitor yang kotak-kotak kecil itu, atau seperti transistor yang segitiga ya. Jadi ada yang kaki becak, ada yang kotak, negatif, positif. Kalau yang ini dioda sudah di seri ya, yang ini. Terus fungsinya sebagai penyearah, jadi meloloskan tegangan dari ini in, ini out. Ini biasa dipakai di daerah IC charger ya, untuk meloloskan tegangan 19 volt dari adaptor untuk menyuplai sebagai pin atau tegangan kerja di IC charger. Nanti ini kerjasama dengan resistor sekring, resistor sekring. Terus ini sebagai penyerah tegangan ya, arahnya ke sana, arahnya sesuai dengan anak panah ini, arahnya ke sana. Ini in, ini out, untuk menyerahkan tegangan. Intinya untuk meloloskan tegangan dari in ke out atau dari titik A ke titik B. Yang kedua sebagai penyetabil, ini biasanya memakai dioda Zener. Jadi untuk menyetabilkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini biasanya kerjasama dengan kapasitor. Jadi misalkan di sini innya 25, dia keluarnya harusnya 20 volt, yang dibutuhkan 20 volt, nanti dia akan menjadi 20 volt karena yang lain akan dibuang ke ground. Sebagai penyetabil itu ya, biasanya memakai dioda Zener sebagai penyetabil. Jadi misalnya innya terlalu besar, dia akan turun, dibuang ke ground untuk menjadi out sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga sebagai penaik tegangan. Di dalam laptop sepertinya hanya itu ya, kebanyakan sih ini ya, untuk sebagai penyearah atau pelolos tegangan. Yang ketiga sebagai penaik tegangan. Jadi ini ada di rangkaian DC-DC itu ya. Jadi penaik tegangannya dimulai dari 5 volt nanti menjadi 12 volt. Ini juga pakainya ada yang dioda satu gini, ada yang pakai kaki
3 gini ya, yang kaki becak, dioda kaki becak. Jadi nanti ini 5 volt, terus ini 7,5 volt, ini 9 volt gitu. Terus nanti ini terhubung lagi gini, ini 9 volt. Terus ini misalnya 10 volt, ini jadi 12 volt gitu. Intinya untuk menaikkan tegangan biasanya dirangkai secara seri, biasanya digunakan di rangkaian DC-DC 5 volt 3 volt ya, IC power. Cara mengukur dioda itu bolak-balik kalau yang dari probe positif itu ini sebentar mana ya. Nah, ini negatif. Misalnya ini negatif, probe negatif. Ini probe positif. Itu biasanya bergerak. Kalau dibalik tidak boleh bergerak sama sekali. Misalkan ini jadi probe positifnya taruh di sini, negatifnya taruh di sini, itu tidak boleh bunyi, tidak boleh bergerak, tidak boleh ada angkanya. Tapi kalau sesuai misalnya ini negatif, ini probe negatif, terus ini kasih probe positif, biasanya ada angkanya. Masuk ke lilitan, simbolnya adalah L atau PL di dalam mainboard atau di dalam skema. Jadi kaki ini dan kaki ini maksudnya A, B, probe positif bolak-balik bunyi ya, 0 ohm ya, harus 0 ohm ya, harus 0 ya. Kalau tidak bunyi berarti ini putus, harus bunyi. Fungsinya sebagai pembangkit sinyal, intinya sebagai pembangkit sinyal, penerus tegangan juga bisa. Jadi misalkan ini dari kontak, ini dari IC, terus ini ada FET, ini gate ya, ini gate, ini pin ya, 19 volt. Terus ini PHI, ini IC, terus ini keluar sebagai feedback. Itu biasanya di sini ada lilitan, lalu di sini ada kapasitor, ini PC, ini PL, ini misalkan 3 volt, ini misalkan ini IC DC-DC ya. Misalkan seperti itu. Ini kita sebut sebagai fade high. Ini fade high. Ini yang ini fade low. Ini ya. Kenapa kita sebut ini sebagai fade high? Karena dia dapat tegangan. Nilainya 1 ya. Jadi yang ada tegangan itu nilainya 1, itu ada tegangan. Ini 0,
karena ini low. Low karena apa? Karena dia dapat ground. Jadi di ground kan itu di low kan istilahnya kalau dalam laptop itu dia 0. Ini 1 karena dapat tegangan. Jadi yang dapat tegangan berapapun itu kita sebut sebagai 1, yang tidak dapat tegangan atau mendapatkan ground kita sebut sebagai 0, kita sebut sebagai low, dan yang dapat tegangan 19 volt ini kita sebut sebagai high gitu. Jadi fade high, fade low. Jadi kebanyakan fade high itu dapat 19 volt, fade low itu salah satu kakinya menyentuh ground. Ya, ini misalnya kayak IC DC-DC. Ini gate-nya kaki 4. Terus ini yang PL yang kita bicarakan saat ini. Jadi tegangan yang di sini ini 3 volt dan ini 3 volt. Harus sama ya. Ini makanya kita sebut sebagai tadi pembangkit sinyal. Jadi pelolos tegangan juga bisa, pembangkit sinyal juga bisa. Yang feedbackkan dari IC DC-DC. Ini ya, PL. Simbolnya PL atau L. Kalau yang kecil-kecil itu L, kalau yang gede-gede kotak-kotak abu-abu gede-gede itu kita sebut dengan PL. Sekalian ini tadi fade high dan fade low ya. Yang low itu pasti dapat ground, yang high itu dapat tegangan. Biasanya 19 volt.